Kejaksaan Negeri Simelu menahan 5 tersangka tindak pidana korupsi proyek pemeliharaan jalan dan jembatan di Kabupaten Simelu dengan nilai mencapai 10,7 miliar rupiah. Kelimanya merupakan pejabat di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR di Kabupaten Simelu. Usai menjalani serangkaian pemeriksaan, 5 tersangka korupsi proyek pemeliharaan jalan di Kabupaten Simelu langsung digiring menuju mobil tahanan yang akan membawanya ke Rutan Kaju. Kelimanya merupakan pegawai di Dinas PUPR setempat, masing-masing AH kuasa pengguna anggaran, BF dan AL pejabat pembuat komitmen atau PPK, DA pejabat pelaksana teknis kegiatan, dan IW selaku pejabat pengadaan dan penerima pekerjaan atau PHO. Penahanan kelimanya dilakukan Kejari Simelu setelah menerima berkas perkara dan barang bukti dari penyidik Polda Aceh di kantor Kejaksaan Tinggi Aceh Jumat pagi. Selain tersangka, penyidik juga menyerahkan barang bukti uang senilai 1,4 miliar yang dikembalikan ke 5 tersangka dari proyek senilai 10,7 miliar ini. Terungkapnya dugaan korupsi proyek yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja Kabupaten Simelu tahun anggaran 2017 ini berawal dari audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Aceh. Dalam pemeriksaannya, BPKP menemukan adanya kerugian negara sebesar 5,7 miliar dari total pagu senilai 10,7 miliar. Jadi tersangka yang dikirim penyerahan hari ini ada 5 orang dan hari ini kita telah lakukan penahanan selama 20 hari. Perkara ini berawal dari adanya laporan hasil dari audit kegiatan keuangan negara BPKP perwakilan Provinsi Aceh yang menerangkan bahwa terjadinya kerugian negara sekitar 5,9. Pelimpahan barang bukti dan tersangka di Kejati Aceh oleh penyidik Polda Aceh didasari pertimbangan jarak Kejari Simelu yang jauh dari ibu kota Provinsi Aceh. Pemilihan Kejati Aceh sebagai lokasi pelimpahan dinilai memudahkan penyidik terutama di tengah pandemi COVID-19. Selain itu, selama ini persidangan kasus korupsi juga dilakukan di Banda Aceh. Kelima tersangka rencananya akan menjalani penahanan hingga 20 hari ke depan dan akan diperpanjang bila dibutuhkan jaksa. Dari Banda Aceh, tim liputan TVRI melaporkan. Saudara, Kejaksaan Negeri Aceh Besar segera menetapkan calon tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembuatan pagar keliling UPTD IB Sare dengan pagu 644 juta. Penetapan segera dilakukan setelah tim penyidik Kejaksaan Negeri Aceh Besar menerima perhitungan kerugian negara dari BPKP Aceh. Perkembangan penanganan kasus dugaan korupsi pembuatan pagar keliling UPTD IB Sare disampaikan Kejari Aceh Besar dalam konferensi pers Kamis kemarin. Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Besar yang turut didampingi Kasipitsus Ronald Syagian mengatakan hingga saat ini pihaknya masih menunggu hasil penghitungan kerugian negara dari BPKP Perwakilan Aceh. Penetapan segera dilakukan saat penyidik menggelar ekspos proyek dengan pagu 644 juta. Menurut Rajendra, dari penggeledahan di Dinas Peternakan Aceh, pihaknya telah memiliki bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka proyek yang bersumber dari APBA tahun 2017. Untuk kegiatan penyidikan tersebut, kita sudah turun bersama ahli ke lapangan dan juga BPKP. Nah, kemudian saat ini kami sedang menunggu hasil dari ahli teknis tentang perhitungan sementara dan nanti yang akan dikombinasikan dengan BPKP. Selain kasus dugaan korupsi pembuatan IB Sare, Kejari Aceh Besar juga akan menerima pelimpahan kasus dugaan korupsi dana desa. Sepanjang tahun 2020, Kejari Aceh Besar menyatakan telah mengembalikan kerugian negara sebesar 341 juta lebih. Angka ini dinilai meningkat sebesar 100% dibanding sebelumnya yang hanya 399 juta. Selain bersumber dari pendapatan negara bukan pajak seperti tilang, pengembalian keuangan negara itu berasal dari lelang barang rampasan untuk negara dari sejumlah kasus yang ditangani. Dari Aceh Besar, Arman Konadi, TVRI melaporkan. Saudara, Satreskrim Polres Pidi membekuk 3 warga asal Kota Palembang, Sumatera Selatan yang termasuk dalam komplotan spesialisasi pencurian dengan kekerasan atau curas terhadap seorang nasabah bank di Pidi. Kini ketiga pelaku diamankan di Mapolres Pidi.
Ketiga pelaku ini dibekuk tim jajaran Reskrim Polres PD di Kota Medan, Sumatera Utara. Pelaku pencurian dengan kekerasan ini masing-masing bernama Asep Mulyadi dan Muhammad bin Rusidi. Keduanya beralamat di Jalan Sentosa Mega Mendung RT 30, Kecamatan Seberang Ulu, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Sementara satu lagi yaitu Idris Halim bin Haji Halim Adam, asal Jalan Letnan Sayutip nomor 77B Kota Raya, Kecamatan Agung, Kabupaten Oki, Sumatera Selatan. Sebelumnya ketiga pelaku ini juga melakukan aksi menggasak uang nasabah BRI cabang Sigli atas nama korban. Kamarudin SP bin Musa, petani asal Gampung Cotpaluh, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten PD, di mana pelaku menggasak uang tunai 150 juta rupiah dalam mobil. Untuk sementara hasil penyelidikan dan penyidikan 3 orang, tapi tidak menutup kemungkinan nanti ke depan akan kita kembangkan terhadap pelaku-pelaku lain ataupun jaringan yang lain. AKBP Zulhir Destrian Kapolres PD kepada TVRI juga menyebutkan bahwa berdasarkan rekaman CCTV dan sidik jari berhasil mengantongi identitas serta membekuk ketiga pelaku. Dari PD Jaya, Hasbi, TVRI Aceh melaporkan. Saudara, kecelakaan lalu lintas terjadi di kawasan Gampung Kutatring, Kecamatan Darul Makmur, Nagan Raya. Satu unit truk bermuatan kosong menabrak pick-up jenis Daihatsu Grand Max. Akibat kecelakaan ini, kedua kendaraan mengalami kerusakan di bagian depan, sementara pengendara hanya mengalami luka ringan. Satu unit mobil pick-up jenis Daihatsu Grand Max mengalami kerusakan di bagian depan setelah mengalami kecelakaan dengan truk Mitsubishi. Kejadian ini terjadi di kawasan Gampung Kutatring, Kecamatan Darul Makmur, Nagan Raya. Menurut saksi mata, kejadian berawal saat kedua kendaraan akan memutar arah. Namun karena kondisi kedua kendaraan dalam kecepatan tinggi sehingga tabrakan tak bisa dielak. Akibat kejadian ini, kedua kendaraan mengalami rusak parah di bagian depan, sementara para pengemudi selamat dalam kejadian ini dan hanya mengalami luka ringan. Kejadian ini juga menjadi tontonan warga sekitar